Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Anugerah Pekalongan, Bapak Ibu, para orang tua, dan juga calon orang tua yang menyaksikan talk show kita pada hari ini, Sabtu 5 Maret 2022. Baik, saya sapa terlebih dahulu ya untuk yang sudah join. Apa kabar nih Bapak Ibu semua atau kakak-kakak yang sudah join? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga yang paling penting ini bahagia. Baik Kakak Fahmi. Baik, bertemu kembali pada acara Parenting Class bersama saya Almunira dan tentunya dengan narasumber yang sudah sangat expert yang bisa membantu ini para orang tua atau juga calon orang tua ini yang untuk menghadapi masalah-masalah atau problematika mengenai pola asuh anak, yaitu dengan Ibu Vindya Anjar Pranesti, SPSI, MPSI, psikolog. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Iya, baik. Ini pada pagi ini kita bisa sama-sama sharing ya. Nanti sama-sama sambil curhat. Ini tuh kayak space untuk ataupun ruang untuk kita saling berbagi cerita ataupun curhat antara ibu ke ibu ataupun nanti antara kita semua. Baik. Nanti juga ini kita berbicara atau curhat mengenai kegalauan-kegalauan mengenai pola asuh anak, atau nanti juga untuk persiapan ini untuk seperti saya untuk nantinya menghadapi masalah ataupun sebenarnya jangan masalah ya, untuk mempersiapkan tentang pola asuh anak gitu ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa sambil minum ataupun ambil snack kecil mungkin ya. Nanti kita juga santai-santai aja Ibu ya. Ya. Iya. Baik. Ini pada tema kali ini kita akan membahas mengenai parental burnout, atau nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Vindya ya. Nah, baik. Nah, apa itu parental burnout, ataupun bagaimana sih cara mengatasinya, ataupun nanti apa sih faktor resiko dari parental burnout ini. Nah, tidak usah lama-lama, langsung aja karena Bu Vindya juga sudah join bersama kita Ibu ya. Baik, untuk waktu dan tempat ini saya persilakan. Silakan Ibu. Ya, jadi ini tuh sebenarnya bahasan yang kemarin-kemarin kan kita sempat obrolin ya. Kita sempat obrolin sebelumnya kayak nanti itu kalau selama ini kan yang kemarin topik 1 kita bahasnya lebih pada anak ya gitu. Nah, di topik yang ini kita lebih bahasnya pada orang tuanya gitu. Karena gimana pun juga hubungan pengasuhan itu penting nih gitu antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi anak-anak itu adalah pribadi yang sangat bergantung pada orang tuanya. Jadi tumbuh kembang anak itu ditentukan oleh sikap dan perilaku kita pada anak itu seperti apa gitu. Dan inilah yang akhirnya kenapa hari ini kita bahas orang tua deh gitu sekarang ini gitu. Ini saya mau bahas ada 3 yang mau kita bahas di hari ini ya gitu, tentang sebenarnya parental burnout itu apa, kemudian ciri-ciri parental burnout itu seperti apa, sama caranya untuk menghindari itu gimana ya biar nggak parental burnout gitu. Sebenarnya di sini itu saya lebih pengen banyak diskusi ya gitu. Mungkin nanti kita bisa jawab lewat chat boleh gitu. Nah, ini satu kata yang mengandung orang ibu, kira-kira apa nih satu kata yang menggambarkan ada yang ini pengabdian seumur hidup. Oke, ada lagi yang lain? Harus bisa belajar dan mengimbangi anak. Oke, kira-kira ada lagi yang lain? Nah, kalau itu oke, ini setelah seseorang mempunyai anak. Oh ya, kehidupan itu baru tergambarkan ketika udah punya anak gitu ya. Oke. Ini ya. Oke. Nah, ini kendala atau kekhawatiran yang dialami sama ayah bunda dalam mengasuh anak itu apa ya sebenarnya?
Mungkin bisa di chat boleh deh. Kira-kira sama ibu anak itu apa aja sih yang kira-kira saat ini sedang dirasakan gitu. Sebenarnya saya lebih senang pengen banyak diskusi ya gitu karena tentu akan berbeda-beda nih gitu antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya pasti punya pengalaman sendiri-sendiri gitu dan dia ternyata orang lain pun punya masalah yang berbeda, punya tantangan yang berbeda gitu. Mungkin dari parents yang mayoritas masih belum berkeluarga. Oh ini udah ada yang jawab. Mengalihkan anak dari gadget. Oh iya itu tantangan ya saat ini ya gitu karena kondisinya pandemi semua serba gadget. Itu gadget itu udah jadi teman kita nih sehari-hari ya sekarang gitu. Tapi di satu sisi justru ini jadi kekhawatiran juga gitu ya buat orang tua kita. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, ini saya sambil jalan ya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bicara tentang pandemi COVID sekarang ya gitu, ini tuh sesuatu yang unpredictable gitu. Kita nggak bisa memprediksi tiba-tiba aja kayak datang, tiba-tiba mengubah struktur kehidupan kita gitu dari yang awalnya mungkin bekerja, dari yang awalnya anak-anak tuh berangkat sekolah gitu, tiba-tiba semuanya berubah begitu saja gitu. Dan ini tuh tidak bisa dipastikan kayak yang ini nanti gimana ya ke depannya. Semuanya tuh serba unpredictable, tidak bisa diprediksi gitu. Nah, ini beberapa tantangan-tantangan yang pada akhirnya kita harus adaptasi ya dengan kondisi saat ini. Itu banyak sekali sekolah-sekolah yang pada akhirnya off ya. Nggak cuma sekolah, tapi misalnya daycare gitu, itu juga off gitu. Nah, di sini pada akhirnya semuanya virtual learning nih gitu. Nggak cuma anaknya yang pakai gadget, orang tuanya pun WFH kerja dari rumah gitu ya. Jadi udah mulai adanya transisi dari yang mungkin orang tuanya biasanya kerjanya secara langsung, terus sekarang perlu juga mendampingi anak belajar di rumah dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mungkin ini juga masalah keuangan gitu. Entah itu mungkin masalah penurunan dari pemasukan gitu atau mungkin ada beberapa keluarga yang mengalami layoff gitu ya. Jadi ini yang mungkin menjadi salah satu tantangan juga gitu di era pandemi ini. Nah, ini ada yang merasa kehilangan gitu ya tentang normal life gitu. Kalau dulu kemana-mana bisa pergi gitu ya. Kalau kata anak zaman sekarang tuh healing gitu ya. Oke, kita stres, kita healing gitu ya. Padahal mungkin refreshing ya, bukan healing gitu. Nah, itu sekarang mungkin jadi terbatas untuk melakukan itu semuanya gitu. Nah, ada kekhawatiran juga untuk terjangkit dari COVID ini sendiri gitu. Jadi mau di dalam rumah doang itu bosen, mau keluar rumah juga takut gitu. Jadi ada polemik ya di sini, dilema tersendiri akhirnya gitu. Enaknya gimana nih gitu? Keluar salah, di dalam rumah juga udah bosen gitu kan ya. Nah, ini yang terakhir juga ada yang namanya tidak adanya batasan gitu ya. Jadi dalam kondisi yang sekarang ini pada akhirnya menuntut banyak peran di dalam satu tempat. Contohnya apa nih gitu? Contohnya ibunya misalnya kerja, bapaknya juga kerja, dua-duanya WFH ya. Belum lagi kalau misalnya ada jadwal meeting, belum lagi kalau anaknya harusnya jadwal sekolah gitu. Mungkin dulu itu udah yang kayak berupaya gitu ya. Saya tuh berupaya untuk tidak membentak anak gitu ya. Pada akhirnya karena tidak ada batasan ya gitu, kapan harus mengurus urusan domestik, kapan harus mengurus anak gitu, kapan harus mengurus pekerjaan gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah misalnya nih anaknya harusnya
sambil belajar di sebelah gitu. Namanya anak-anak di depan gadget kadang-kadang suka ada nggak fokusnya gitu ya. Jadi yang terjadi misalnya awalnya ngomongnya masih yang kayak adek gitu, ayo ini belajar gitu, ini udah disiapin gitu, coba duduk gitu. Anaknya masih pergi-pergi kemana-mana. Akhirnya nadanya naik nih satu tingkat. Adek, ini ayo duduk dulu gitu. Sampai akhirnya nadanya naik lagi nih, satu oktav lagi nih, naik lagi gitu. Adek gitu. Jadi akhirnya yang tadinya upayanya untuk lebih bersabar gitu ya, karena nggak adanya batasan ini semua, akhirnya lepas aja nih gitu. Oke, jadi ini ada salah satu penelitian ya gitu. Jadi ada persentase tingkat stres dan anak dan orang tua selama pandemi ini terjadi. Jadi ini dari Tempo ya gitu. Jadi ini tuh dilakukan Save the Children di 37 negara dari Mei sampai Juli 2020 gitu. Jadi sebenarnya udah beberapa tahun lalu. Ini waktu awal-awal pandemi terjadi gitu. Dilakukan di sekitar 17.000 orang tua dan 8.000 pengasuh. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari prosentasenya yang warna abu-abu itu anak-anak ya, anak yang warna abu-abu itu stres pada anak, yang warna toska itu adalah stres pada orang tua. Gitu. Kalau kita lihat di situ sebenarnya stres pada orang tuanya lebih tinggi ya dibandingkan pada anak gitu. Dan semakin banyak minggunya itu semakin meningkat gitu. Nah, ini juga yang akhirnya terjadi ya gitu. Padahal waktu di awal kita tuh ada stay at home ya, pemerintah waktu itu kan kayak udah kita di rumah aja gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi penularan gitu. Dan diharapkan ini bisa meningkatkan kualitas keluarga gitu. Namun pada kenyataannya yang terjadi kasus kekerasan pada perempuan dan anak itu justru meningkat 5 kali lipat dari 2.000 kasus menjadi 7.000 kasus gitu. Jadi ini tuh kasus-kasus ini malah semakin lama malah semakin meningkat, bukan malah semakin menurun gitu. Karena bisa jadi karena tantangan hidup yang berbeda dan unpredictable gitu. Nah, ini ya, jadi Benjamin Spock itu bilang bahwa mengasuh anak itu pada kenyataannya itu adalah suatu pekerjaan yang panjang dan pekerjaan yang cukup sulit gitu. Dan bahkan kadang reward-nya itu nggak selalu bisa terlihat dengan jelas, nggak bisa selalu terlihat dengan langsung gitu ya. Kalau mungkin kita ada di pekerjaan gitu ya, kita mungkin bisa dapat reward-nya pujian dari atasan, kita bisa dapat reward-nya oke mungkin dipromosikan, kita bisa dapat reward-nya naik jabatan gitu. Tapi menjadi orang tua itu kadang reward-nya nggak bisa langsung kelihatan gitu. Dan pekerjaan ini tuh pekerjaan yang kadang-kadang kurang diapresiasi ya gitu. Kayak ya sudah sewajarnya orang tua melakukan itu gitu. Dan orang tua pun itu sebenarnya sama rentannya sama anak-anak gitu. Ini ya, ketika beban orang tua itu meningkat, jadi rentan untuk mengalami ini tuh sebenarnya spektrum. Jadi dari yang awalnya mengalami stres, kemudian mengalami burnout dan akhirnya bisa ke depresi. Jadi stres sendiri itu ada beberapa cara ya kita untuk menghadapi. Ada yang mungkin namanya eustress sama distress gitu ya. Jadi ada stres yang mungkin kita bisa mengelola itu dengan baik. Stres itu bisa menjadi sumber daya, bisa juga menjadi beban gitu. Kapan itu stres itu menjadi sumber daya? Misalnya nih kita mau ujian, kita mau wawancara kerja gitu. Nah, ketika stres ini itu tantangan ini itu menjadi sumber daya, berarti kita berupaya untuk oke, aku harus mempersiapkan nih gitu biar besok aku bisa memberikan yang terbaik nih gitu ketika wawancara atau mungkin ketika ujian gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang di stres gitu ya, ketika ada tantangan yang terjadi kayak yang aduh besok tantangan ini gimana ya gitu, besok aku harus mempersiapkan apa ya gitu, yang harusnya mempersiapkan malah akhirnya menghindari gitu, fight or flight, yang harusnya melakukan menghadapi endingnya malah menghindari. Padahal ketika kita menghadapi sebuah stres, caranya adalah dengan menghadapi stres itu sendiri gitu. Nah, ketika stres ini berlanjut berkepanjangan, intensitas semakin tinggi, semakin lama semakin menumpuk, semakin menumpuk, semakin menumpuk, akhirnya ada yang namanya burnout. Burnout ini kalau misalnya di kerjaan gitu ya, itu kita burnout keluar gitu. Tapi namanya jadi orang tua itu pekerjaan sepanjang
kehidupan gitu, seumur hidup gitu. Jadi nggak bisa nih kita quit di sini nih gitu, nggak bisa nih berhenti di sini gitu. Life must go on gitu. Tapi kita udah mengalami burnout nih gitu. Nah biasanya burnout sendiri itu adalah proses yang terjadinya berkepanjangan, sudah terus menerus gitu ya. Ibarat kata ini misalnya kayak ada plastik gitu ya, plastik diisi sama air, diisi terus. Kira-kira apa yang akan terjadi sama plastik ini? Kalau diisi air terus tapi nggak ada yang keluar nih, kira-kira apa ya yang terjadi? Kan ini kalau misalnya ada pecah plastiknya, iya betul. Lama-lama plastiknya ini pecah. Nah, pecahlah ini tadi yang akhirnya bisa sampai ke depresi. Jadi kalau kita lihat secara kurva ya gitu, jadi dari yang awalnya di sini masalah ini tidak tuntas, tantangan, akhirnya ini udah mencapai di klimaksnya di sini, udah semakin berkepanjangan, semakin menumpuk, pecah. Nah ini nanti ada fase down gitu. Jadi kalau misalnya parental burnout biasanya terjadi hanya di dalam satu aspek pengasuhan saja, tapi ketika masuk ke fase depresi itu sudah menyerang ke seluruh aspek kehidupannya dia. Jadi udah kayak ketemu orang juga males, sama pasangannya jadi males, kerja juga males, ketemu orang males, udah di kamar aja, tidur juga nggak bisa tidur, isinya guling kanan, guling kiri, makan juga nggak ada minat, flat aja rasanya gitu. Nah, ini kok kita masuk ke definisinya. Nah, jadi kondisi kelelahan fisik dan mental yang sangat intens dalam menjalankan pengasuhan anak sehingga orang tua mengalami stres yang berkepanjangan. Gitu. Jadi nggak cuma satu kali ya gitu. Jadi ada tantangan, ketemu tantangan lagi, ketemu tantangan lagi, tantangan lagi sampai udah mencapai puncaknya gitu. Dan hal ini akhirnya berdampak pada perilakunya orang tua, bagaimana perasaan orang tua, bagaimana pikirannya orang tua gitu. Dan ini biasanya mencakup ketiga dimensi nih, antara kelelahan yang luar biasa, ada jarak emosional dengan anak, adanya rasa ketidakefektifan dalam menjalani peran sebagai orang tua gitu. Dan ini kalau misalnya terjadi, ada beberapa literatur yang terbaru mengatakan bahwa orang tua yang mengalami parental burnout itu bisa yang pertama mungkin menelantarkan anak, yang kedua bisa jatuhnya menyerang secara agresi, baik itu secara agresi fisik maupun secara agresi verbal gitu. Jadi di sini itu ada imbalance, ada ketidakseimbangan nih antara tuntutan dan sumber daya. Misalnya nih, kita dituntut untuk memberikan gitu ya, misalnya anak itu ibarat gelas kosong, kita dituntut untuk memberikan air kepada anak, menuangkan air kepada anak, tapi secara sumber daya kita lupa untuk merefill ini gitu. Jadi kita ngasih terus gitu ya, kita terus-terusan memberi air, tapi lama-lama air di gelas kita ini kan juga habis ya gitu. Kita lupa untuk refillnya, yang terjadi adalah burnout gitu. Karena terus-terusan memberi, tapi kita juga lupa untuk mengisi gitu. Nah ini ya untuk tahapan dari burnout sendiri itu ada 5. Jadi yang pertama ini awalnya adalah fase-fase honeymoon. Fase honeymoon itu biasanya fase-fase di awal kita mendapatkan tugas atau tantangan. Kayak misalnya, oke, anaknya bulan depan mau empasi nih gitu. Udah mulai cari-cari tuh resepnya apa, kira-kira nanti mau bikinin apa. Oke, nanti kira-kira mau dibuatin hari pertama pakai resep ini, hari kedua disiapin makanan ini, hari ketiga disiapin makanan ini gitu. Udah di-prepare semuanya gitu. Sampai pada akhirnya muncullah konsep of stress. Ada fasenya di mana anak itu jadi nggak mau makan gitu. Padahal udah susah-susah dibuatin, udah susah-susah cari resep, udah dari pagi nyiapin, kurang tidur, udah nyiapin, anaknya nggak mau makan. Ada kecemasan lagi, aduh anak saya nggak mau makan, ini gimana gitu. Ada kecemasan tersendiri. Akhirnya muncullah ini kronik stres lama-lama. Kronik stres ini ketika masalah itu berlarut dan intensitasnya semakin tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu. Mungkin hari-hari sebelumnya oke, hari ini dia nggak makan, oke, kita bisa
alihkan dengan makanan yang lain gitu. Tapi ada lagi hari dia nggak mau makan lagi, nggak mau makan lagi, nggak mau makan lagi. Belum lagi dengan masalah-masalah yang lainnya gitu. Akhirnya masalah yang bertumpuk, endingnya burnout gitu. Nah, ketika burnout, endingnya nanti ke habitual burnout. Ini sudah mengganggu ke arah fisik maupun secara emosional gitu. Jadi kayaknya sudah tidur tapi bangun-bangun masih yang kayak kok badan masih capek semua ya rasanya gitu. Dan ini akhirnya jika diteruskan masuk ke dalam fase depresi gitu. Nah, ini untuk faktor resikonya ya, faktor resiko yang mungkin terjadi gitu ya. Kenapa sih orang tua itu bisa mengalami parental burnout gitu? Jadi ada upaya untuk berupaya untuk menjadi yang sempurna gitu ya. Maksudnya berupaya jadi sempurna apa? Wajar ketika orang tua itu ingin memberikan yang terbaik gitu ya. Cuman kadang-kala ada rasa nggak percaya nih gitu untuk berbagi peran gitu. Misalnya berbagi peran untuk berbagi beban tanggung jawab gitu. Misalnya nih kayak kita mau mandi gitu, titipin dulu lah ke pasangan gitu, titipin dulu ke suami gitu kan. Aduh nanti akhirnya mandinya cepet-cepet gitu ya. Aduh nanti papanya ini nggak beres nih kalau misalnya disuruh ngurusin anaknya gitu kan. Nanti anaknya dibedakinnya gimana nanti salah lah dan sebagainya gitu. Gitu juga misalnya mau bersihin rumah, aduh kalau dibersihin sama orang lain itu suka nggak bersih gitu. Endingnya apa gitu, masuklah ke daily hassless gitu. Daily hassless itu adalah melakukan banyak hal di dalam satu waktu. Ini berasa kayak maraton gitu ya. Yang harus menyiapkan bekal, ya harus masak, ya harus mandiin anak, terus belum lagi nanti anaknya rewel, harusnya makan, anaknya nggak mau makan, terus habis itu ada ini ayo makannya gitu, belum lagi nanti pakai sepatunya, belum lagi kalau anaknya yang kayak aku masih ini, anaknya masih rewel-rewel dulu, itu akan menambahkan stres lagi tersendiri gitu. Dan di sini butuh adanya manajemen emosi gitu ya. Jadi bisa jadi kayak yang padahal dia anaknya sama-sama 2 gitu, padahal dia juga sama-sama misalnya di rumah ada usaha gitu ya, atau dia bekerja gitu, sama sebenarnya. Tapi kenapa beda ya gitu? Karena setiap orang itu punya manajemen emosi yang berbeda gitu. Bagaimana dia mengontrol waktunya, bagaimana dia meregulasi emosinya itu berbeda, dan bagaimana budaya lingkungan di sekitarnya dia itu berbeda. Itu juga dengan support sistemnya dia ya gitu. Ada beberapa orang tua yang support sistemnya itu ya nggak ada sama sekali gitu. Ada yang mungkin yang kayak ayahnya sibuk bekerja, pasangannya sibuk bekerja gitu, pulang sampai rumah mungkin ayahnya juga capek gitu. Akhirnya ayahnya mencoba untuk pegang HP, nonton YouTube, main game gitu. Di sisi lain ibunya juga butuh nih adanya support system, bantuin kayak gitu. Aku dari pagi udah nemenin anaknya, ini anaknya temenin nih gitu. Padahal sebenarnya kita dan pasangan itu adalah satu tim. Ini kita tuh partner loh gitu. Jadi ibarat kata kita ada project, ini project bersama nih untuk kedepannya nih gitu. Dan yang kelima ini biasanya adanya kurang pengetahuan dan terkait dengan pengasuhan pada anak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita secara intuisi ya gitu, maksudnya benar gitu ketika orang tua itu pasti berupaya memberikan yang terbaik pada anak gitu. Cuman kadang-kadang intuisi sebagai orang tua itu ketika tidak ditambahkan dengan pengetahuan itu jadi kurang efektif nih, jadi tidak efektif nih. Misalnya contohnya apa? Anak seharusnya sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri, entah itu mungkin makan sendiri atau mungkin pakai baju sendiri gitu ya. Itu kita bisa melatih sebenarnya di situ, dan itu adalah proses belajar dari anak. Misalnya merapikan mainannya anak gitu. Tapi karena kayak yang berupaya untuk memberikan yang terbaik, endingnya adalah ya udahlah gitu, masih anak-anak gitu, biarlah dibantu sama mbaknya, biarlah nanti dia dibantu biar cepet gitu ya. Padahal sebenarnya dari dia makan, dari dia pakai baju, dari dia membereskan mainan, itu dia belajar banyak hal. Bagaimana motorik halusnya dia, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia memulai dari yang dari awal preparation-nya seperti apa, kita harus bertanggung jawab sampai kita harus meletakkan lagi. Banyak hal yang sebenarnya dipelajari sama anak
yang pada akhirnya tidak jadi dipelajari, tidak jadi proses belajar karena sudah difasilitasi gitu. Dan yang terakhir, faktor resikonya bisa jadi karena buat orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus ya, gitu, anak-anak yang spesial gitu. Dan di sini ada emosi tersendiri gitu ya, gimana lelahnya, gimana capeknya gitu ya, yang mungkin tiap minggu harus ada proses terapi dan sebagainya. Ini bisa menjadi faktor resiko dari burnout sendiri. Nah, ini untuk ciri-cirinya tuh ada 3 ya. Jadi yang pertama itu kelelahan dan merasa kehabisan energi karena tuntutan menjadi orang tua itu nggak pernah berhenti. Setiap harinya terus belajar. Setiap harinya ada tantangan baru lagi. Setiap harinya ada lagi yang baru. Apalagi nih. Gitu. Selalu ada kejutan-kejutan baru ya gitu. Nah, pada akhirnya dampaknya apa nih? Bisa jadi dampaknya ada rasa bersalah, kayak yang, duh ngapain sih gitu. Kayaknya anakku bisa lebih baik deh gitu kalau misalnya nggak dididik sama aku, atau karena aku ngajarin kayak gini jadinya anakku begini deh gitu. Ada rasa bersalah gitu. Nah kemudian bisa jadi juga menunda gitu, yang harusnya kayaknya oke gitu, kita mandi sekarang ya, kita dampingin anak untuk makan sekarang ya, endingnya jadi yang kayak ntar juga bisa lah gitu, ntar aja lah gitu. Nah ini yang biasanya akhirnya lanjut ke attachment ya gitu. Jadi menjauhi anak, kesulitan untuk menikmati waktu dengan anak gitu. Biasanya waktu bersama dengan anak itu bisa jadi charge energi gitu, bisa jadi booster gitu. Nah, jadi malah akhirnya terjadi sibuk dengan hal lain nih gitu. Mending ngelakuin hal lain aja lah gitu. Mungkin sibuk dalam domestik gitu, atau mungkin menambah kesibukan lainnya gitu, yang akhirnya melemparkan tanggung jawab ini secara berlebihan kepada orang lain gitu. Kemudian ada inefisiensi gitu, jadi menganggap semua upaya itu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi merasa diri ini tidak kompeten gitu ya, kayak kenapa sih gitu, kok kayaknya aku tuh nggak bisa kayak ibu yang lain gitu. Kalau misalnya apalagi dengan era sosial media zaman gitu ya, pintar banget kok bisa gini ya, padahal di balik itu setiap keluarga juga memiliki tantangan hidupnya masing-masing. Kita lanjut lagi ya. Jadi sekarang yang ketiga adalah cara gitu ya. Jadi kayak gimana sih caranya untuk menghindari parental burnout gitu ya. Jadi caranya yang pertama adalah kenali diri kita sendiri dulu siapa. Keterbatasan yang kita miliki itu apa sih? Kelebihan yang kita miliki itu apa? Gitu. Karena setiap orang ini beda-beda. Gitu. Bisa jadi kita memiliki keterbatasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bisa jadi juga kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Jadi kita kenali dulu diri kita itu siapa. Kita tanya sama diri kita, sebenarnya tujuanku jadi orang tua itu tuh apa sih sebenarnya gitu. Aku tuh punya anak, itu tujuannya apa sebenarnya. Dan ini pasti tiap keluarga beda-beda. Tiap orang tua itu beda-beda. Dan yang ketiga, ideal. Ideal itu yang seperti apa sih sebenarnya? Kadang-kadang kayak kita tuh berupaya, berlomba-lomba untuk mencari kayak yang sosok orang tua yang ideal, yang baik itu seperti apa gitu. Pada akhirnya apa? Seringkali kita belajar untuk hidup dengan memenuhi ekspektasi dari orang lain, bukan untuk menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri, tapi untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mungkin kayak kita lihat yang kayak, oh itu anaknya, anak orang lain itu dibeliin mainan, seneng gitu. Kalau kita ngelakuin itu sama anak kita, bisa jadi anak kita, iya dia seneng gitu ketika kita kasih mainan. Tapi mungkin yang lebih dia butuhkan, yang lebih dia bikin seneng, itu bukan tentang mainannya gitu. Bisa jadi tentang waktu yang kita habiskan bersama, entah itu untuk menanam tanaman bersama, membantu memasak di rumah, rekreasi bareng, mungkin itu yang dibutuhkan sama anak. Jadi balik lagi di sini, kenali diri kita, balik lagi kenali kebutuhan anak itu sebenarnya apa. Bukan lagi untuk mencari
memenuhi ekspektasi orang lain. Oh, harusnya tuh orang tua tuh begini, harusnya jadi orang tua tuh begini, harusnya jadi orang tua tuh begini. Tapi itu bukan versi terbaik dari kita. Ketika kita memaksa untuk melakukan itu, justru mungkin kita tidak bisa memberikan apapun yang terbaik buat anak. Yang kedua adalah control our mind. Kita kontrol kendali pikiran kita, gitu. Bahwa tidak ada pengasuhan yang sempurna. Anak ketika lahir itu nggak lahir terus ada manual booknya tuh nggak ada, gitu. Jadi waktu lahir ini kita gambling juga nih gitu. Ini nanti anaknya ini akan seperti apa, dididiknya bagaimana. Dia nggak lahir kayak yang oke, ketika anak itu menangisnya oe berarti anak itu butuhnya minum. Oke, ketika anak itu naiknya oe itu berarti artinya dia lagi sakit. Nggak ada gitu. Itu nggak ada manual booknya kayak gitu. Jadi tidak ada pengasuhan yang sempurna. Pasti akan ada tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi dan itu sulit untuk kita hadapi. Gitu. Tapi masalahnya di sini adalah orang tua itu penting untuk terus belajar, gitu. Penting untuk bangkit lagi. Kadang-kadang anak akan belajar juga dari situ bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak selalu bisa kita dapatkan. Kita mungkin anak-anak bisa belajar itu. Kayak bahwa dunia ini keras terus muncul begitu saja, bisa kita dapatkan begitu saja. Ada proses di sana. Ketika itu mengalami kegagalan, ketika itu mengalami kesulitan, oke, kita cari solusi lain, kita bounce back, kita bangun lagi, kita hadapi lagi, kita belajar lagi. Oke, berarti caranya seperti ini. Itu juga akan menjadi proses belajar nantinya. Kemudian ada responsif, bukan reaktif. Nah, responsif bukan reaktif ini seperti apa gitu ya? Misalnya nih ya gitu. Suatu hari anak ini lagi sakit. Ketika anak ini lagi sakit, sehari sebelumnya ini anaknya ini habis makan es krim nih gitu. Oke, Bismillah ya. Ini semoga nggak putus nyambung lagi. Oke, jadi tadi responsif reaktif ya gitu. Jadi kita tuh bukan lagi kayak aku tuh gini, gitu. Aku tuh marah. Sebenarnya yang ada di pikiranku tuh apa ya? Gitu. Jadi kita bisa lebih responsif nanti ketika suami bilang kayak gitu atau pasangan kita bilang kayak gitu, itu bukan karena dia ingin menyalahkan kita gitu. Mungkin bisa jadi itu adalah bentuk ekspresi verbalnya pasangan ketika dia juga mengalami kekhawatiran, dia mengalami kecemasan gitu. Kondisi anaknya seperti ini gitu. Nah, akhirnya ini ketika kita bisa berpikiran lagi kayak yang apa sih yang benarnya ada di pikiranku? Oke gitu. Aku sekarang sedang cemas, anakku lagi sakit. Mungkin suamiku juga mengalami hal yang sama. Kita bisa lebih tenang di situ. Tapi ketika itu reaktif, ini akan menjadi lebih besar lagi, gitu. Dan di sini kita juga perlu untuk mengenali stresornya kita. Stresor ini sebenarnya ketika ada hal buruk yang terjadi, itu kita bisa lihat lagi nih gitu. Sebenarnya stresor ini tuh dari mana sih awalnya gitu. Mungkin bisa jadi kayak kita kecapean nih ya gitu dengan rutinitas sehari-hari udah bekerja misalnya atau misalnya ada usaha gitu ya. Terus habis itu udah mengurusi urusan domestik juga gitu. Belum lagi laundry, belum lagi nanti masak dan lain sebagainya gitu. Yang ini akhirnya dari kelelahan fisik ke kelelahan mental nih gitu. Yang mungkin awalnya dia marahnya, dia ada masalahnya dengan orang lain, impact-nya bisa jadi ke anak gitu. Nah, ini kalau misalnya ini dari salah satu filsuf stoicism ya gitu. Jadi kita tuh tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita dan gimana kita meresponnya. Itu kita bisa. Hal-hal yang terjadi di luar gitu ya, ada COVID lah, ada apalah gitu, kita nggak bisa gitu mau mengendalikan gimana, itu di luar dari diri kita. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Hal-hal yang bisa kita kontrol apa? Oke, gimana caranya kita tetap menjaga ini semua? Gimana caranya kita merespon ini semua? Oke, gimana caranya kita beradaptasi dengan kondisi yang saat ini? Itu yang bisa kita lakukan dan itu yang bisa kita kontrol.
Nah, ini support system. Support system itu sebenarnya ada banyak ya gitu macamnya. Ada yang emosional, ada yang instrumental, ada yang informasional, ada yang appraisal. Untuk emosional itu gimana memberikan cinta, memberikan kepedulian, memberikan perhatian, itu dengan emosional. Nah, ini yang sering kali menjadi cekcok ya pada akhirnya gitu. Ada juga support system instrumental. Apa itu? Memberikan fasilitas, memberikan pelayanan gitu. Seringkali mungkin para suami ini memberikan support system secara instrumental gitu. Tapi mungkin yang dibutuhkan dari ibu-ibu itu adalah support system secara emosional gitu ya. Lain tadi ya, yang tadi masalah instrumental gitu ya, yang akhirnya ada konflik nih di antara suami maupun istri gitu. Kemudian ada informasional gitu. Informasional ya kayak hari ini nih gitu, mencari informasi, mencari pengetahuan gitu. Ini juga termasuk bentuk support system gitu. Kemudian ada appraisal. Appraisal itu lebih ke refleksi diri. Apa yang sebenarnya lagi aku butuhkan saat ini? Apa yang dibutuhkan saat ini itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kemudian yang keempat ada let's do it. Jadi peduli diri sendiri berarti peduli sama anak. Kenapa? Gitu. Karena juga kita nggak bisa lepas ya. Gitu. Pengasuhan terhadap anak itu juga awalnya dari orang tua, gitu ya. Karena anak-anak itu masih tergantung dengan orang tuanya. Gitu. Jadi makanya banyak yang bilang, makanya mesti kayak ditanyain prakteknya apa yang mesti dilakukan. Dan jawabannya adalah me time. Gitu. Berikan waktu me time untuk diri kita sendiri. Kadang sebagai orang tua juga ada rasa bersalahnya nih, kayak untuk meninggalkan anak gitu, kayak duh kok aku kayaknya ninggalin anak buat kesenanganku doang ya gitu. Padahal sebenarnya kita tuh tidak meninggalkan anak dalam waktu yang lama. Itu cuma butuh waktu spare, waktu sebentar untuk kita itu bisa refill lagi ulang. Kita bisa cas lagi ulang, recharge gitu ya. Kayak misalnya nih, kayak kalau misalnya kita pergi di pesawat-pesawat, pramugari selalu bilangnya apa gitu kan. Silakan pasang masker oksigen pada diri Anda terlebih dahulu sebelum memasangkan itu kepada anak. Intinya apa? Berarti kita dulu nih, dari orang tuanya dulu nih, yang mesti diisi gitu sebelum kita membagi itu pada anak. Apa yang mau kita bagi kalau kita sendiri masih belum punya apa-apa. Gitu. Yang kedua adalah flight or fight. Ketika ada stressor, ketika ada masalah, kita maunya apa nih? Dihadapikah atau kita lari dari masalah saat ini? Maunya ada di mana? Nah, kemudian yang ketiga adalah komunikasikan. Komunikasikan sama siapa? Komunikasikan dengan kita. Komunikasikan dengan pasangan kita. Aku tuh sebenarnya begini, aku merasa begini. Akan lebih baik jika aku seperti ini. Gitu. Itu kita bisa komunikasikan itu. Butuh adanya waktu untuk quality time bersama ya. Gitu. Untuk kita membahas, oke sebenarnya yang aku rasakan itu begini ya. Yang aku hadapi saat ini tuh begini. Kita tidak lagi, misalnya nih, kuku panjang. Itu kan bukan tangannya yang dipotong, tapi kukunya yang dipotong kan gitu. Jadi ketika ada masalah, bukan tentang hubungannya yang kita selesaikan gitu, tapi ketika kita ada masalah, masalahnya yang kita selesaikan. Kita cari solusinya bareng-bareng. Karena sekali lagi kita dengan pasangan itu partner, tim gitu. Oke, ini lagi ada masalah begini nih, gimana nih kita menghadapinya? Gimana kita menyelesaikannya? Gitu. Ketika Anda merasakan lelah, ketika kamu merasa lelah, belajarlah untuk istirahat bukan untuk berhenti. Wajar ketika kita misalnya ada tantangan baru, ada kendala gitu. Kayak aduh masalah lagi nih, tapi kayak oke, tarik nafas sebentar. Oke, apa yang bisa kita kontrol, apa yang tidak bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kerjakan sekarang, apa yang bisa kita pending nanti gitu. Nah, ini yang terakhir, jika orang tua itu mengalami, oke, kayaknya ini udah di tahap burnout, jangan lupa untuk share, bagikan itu, dan cari pertolongan pada profesional. Gitu. Mungkin di akhir kata, saya akan bilang bahwa orang tua, anak-anak itu tidak butuh superhuman. Mereka nggak butuh orang tua yang sempurna. Tapi mereka itu selalu berhasil dengan orang tua yang cukup memberikan pada dirinya.
Dan orang tua itu siapa? Ya orang tua yang mereka miliki. Gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, untuk materinya ini sangat menarik Bu ya. Namun memang agak kendala di koneksinya ya. Iya, betul. Oke. Baik, untuk Bapak Ibu semua nanti bisa untuk melakukan apapun, mau ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom komentar ataupun nanti bisa tanya langsung ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Bu Vindi tentunya. Baik, sambil menunggu pertanyaan ini ada, saya bertanya boleh ya Bu ya? Halo? Boleh. Boleh ya? Baik, nah ini kan tadi sudah dibahas secara rinci ya oleh Bu Vindi. Nah kalau misalkan nih Bu, kalau ada, juga ini kan banyak terjadi untuk menjadi single parents. Nah itu kan pastinya beban yang dihadapi ataupun beban pengasuhannya juga semakin besar ini ya, dan berat untuk diri kita. Apakah itu bisa menjadi atau mengalami burnout itu sendiri, Bu? Ya, kalau misalnya Ya. kita dilihat ya di salah satu faktor risiko itu kan ada yang masalah support system ya. Ya, betul. Support system ini juga bisa jadi orang tua yang single parent gitu. Ini bisa masuk di dalam situ. Jadi sebenarnya yang berpisah ini kan antara suami dan istri. Tapi hubungan antara orang tua dengan anak itu kan tidak bisa dipisahkan gitu. Nah ini yang butuh adanya komunikasi, butuh adanya kebesaran hati, butuh untuk adanya menekan itu masing-masing. Tujuannya untuk apa? Bukan tujuan untuk kayak yang parenting itu lebih baik daripada parenting, gitu. Tapi tujuannya adalah untuk kepentingan anak. Yang dibutuhkan anak apa sih? Gitu. Baik lagi ke alasannya. Gitu. Suaranya masih bunyi. Oke, baik. Ini terima kasih atas jawabannya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang belum mengajukan pertanyaan, bisa langsung aja ketik di kolom komentar yang pastinya nanti akan dibahas secara singkat dan jelas tentunya Ibu ya. Di kolom komentar aja Ibu, jangan malu-malu untuk yang sudah bergabung. Baik, ini sambil menunggu lagi Bu ya, saya tanya lagi boleh ya? Nah, boleh dong. Nah, kalau misalkan nih ya, untuk parents-nya ataupun orang tuanya itu mengalami burnout itu sendiri, nah apakah nantinya kalau anak sudah tumbuh besar itu ada masalah pada sosial kompetensinya atau akademisnya atau tidak Ibu? Atau mempengaruhi tumbuh kembang anaknya nanti gitu? Iya, berdasarkan penelitian yang terbaru itu sebenarnya dia itu memiliki persentase sekitar 2-10%, itu cukup besar sebenarnya. Jadi dan ini itu ternyata parental burnout itu juga bisa berdampak pada kemampuan sosial anak nantinya gitu. Jadi ini tuh akan secara tidak langsung akan terlihat bagaimana kemampuan akademik anak, kemudian kemampuan gimana dia komunikasi sosial dengan lingkungannya, itu akan berpengaruh ternyata ke sana. Kenapa bisa berpengaruh? Gitu. Karena balik lagi gitu. Bagaimana pengasuhan kita, bagaimana apa yang kita berikan kepada anak, itu kan sebenarnya akan menjadi bekal ya buat anak. Sikap dan perilaku kita itu akan jadi bekal buat anak.
gitu. Anak itu kan mencontoh apa yang dia lihat. Anak itu menirukan apa yang dia lihat gitu. Jadi ketika dia dihadapkan pada kita memberitahu dengan cara membentak misalnya. Dan seringkali ini tuh terjadi gitu. Misalnya kita udah terlalu kayak stres, endingnya nih gitu. Kita marahin anak. Misalnya kita ada masalah dengan pasangan, sebenarnya dengan pasangan nih gitu. Tapi ketika misalnya anaknya ini nggak sengaja bawa air minum, terus kesandung tumpah gitu. Nah sebenarnya bisa sih untuk kita kayak oke, tahan nafas sebentar, gitu. Oke, diambil lapnya gitu. Mungkin itu bisa. Tapi yang biasanya keluar malah kan akhirnya dibentak atau apa gitu. Nah ketika itu dibentak, kadang-kadang ada penyesalan gitu. Kayak pas anaknya tidur gitu, kayak ada rasa yang kayak sedih gitu. Kenapa tadi aku ngebentak? Padahal sebenarnya nggak usah dibentak juga bisa sih, orang cuma namatin air kan dipel juga bisa gitu. Maka itu tidak diselesaikan, endingnya terulang lagi. Ya, itu yang akhirnya kena impactnya pada anak nantinya ke depannya gitu. Nanti dari komunikasi sosialnya, akademiknya, dan aspek-aspek perkembangan lainnya. Gitu. Jadi memang harus dikontrol emosinya Ibu ya, karena memang untuk setiap anak pastinya ini meniru perilaku dan juga sikap dari orang tuanya. Karena memang pelajaran pertama kan memang dari orang tua. Betul ya? Iya. Jadi kita memang harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Seperti itu ya. Oke, ini kita tunggu dulu aja. Apakah ada yang tanya, yang mau bertanya? Oh, ini ada dari Ibu Naili. Materinya bagus banget, Ibu. Penjelasannya juga ngena banget, tapi prakteknya memang harus terus belajar dan belajar seperti itu. Iya, karena pengasuhan itu adalah proses pembelajaran seumur hidup. Punya anak pertama, kita belajar. Punya anak kedua, kita belajar lagi. Punya anak ketiga, kita belajar lagi. Gitu. Dan ini akan terus selalu belajar. Gitu. Karena tantangannya itu berbeda. Tantangan umur 6 bulan, tantangan umur 1 tahun, belum lagi terrible three, itu ada lagi. Gitu. Jadi tantangan ini terus ada lagi. Belum lagi anaknya remaja, ada tantangan lagi. Anaknya menjelang dewasa awal, tantangan lagi, belajar lagi. Gitu. Jadi ini proses pembelajaran seumur hidup, tidak ada pengasuhan yang sempurna, tapi ada cara untuk menjadi orang tua yang cukup buat anak, itu dengan terus belajar. Iya, betul. Karena memang untuk setiap anak kan memang karakter dan juga sifatnya juga berbeda, Ibu ya. Jadi kan memang harus kita belajar dari anak satu ke anak yang selanjutnya, seperti itu ya. Oke, baik. Kan ini juga harus perlunya support system, Ibu ya. Karena juga support system kan memang dari lingkungan terdekat. Nah, ini memang harus ada dukungan dari suaminya ataupun dari lingkungan ataupun dari orang-orang sekitarnya. Betul. Nah, baik, ini yang bahas yang tadi mengenai ibu yang bekerja, Ibu. Ibu yang bekerja juga mempunyai tingkat stres yang double gitu ya. Karena kan memang ada pressure sendiri di kerjaan dan juga di rumah, apalagi ya kalau misalkan, apalagi kalau yang sedang ataupun yang sudah mempunyai anak-anak misalkan lebih dari 2 gitu ya, itu kan lebih pressure-nya memang lebih tinggi atau lebih berat. Nah, ini gimana caranya untuk mengatasi agar tidak sampai kena burnout itu, Ibu? Gimana? Oke, biasanya buat siapapun itu ya pasti punya tantangannya masing-masing. Begitu ibu bekerja, begitu ibu rumah tangga, pasti ada tantangannya masing-masing. Gitu. Cuman balik lagi gitu, kita perlu mengenali diri kita sendiri itu apa nih gitu, keterbatasan yang kita miliki apa. Gitu. Misalnya kayaknya aku setelah misalnya ini untuk ibu bekerja ya dari pertanyaannya. Misalnya setelah pulang kerja, kayaknya aku itu capek deh kalau habis pulang kerja masih harus menyetrika baju, masih harus mencuci baju, sedangkan aku juga butuh waktu untuk bersama anak. Itu mungkin kita bisa bagi itu, gitu. Mungkin entah mungkin kita pakai laundry, gitu,
atau mungkin kita pesen catering untuk makanan, untuk makanan gitu. Balik lagi gitu ke kapasitas kita tuh sejauh mana, karena tiap orang tentu beda-beda ya gitu. Mungkin untuk ibu yang satu dia bisa tuh gitu, pulang kerja sambil ini sambil itu ngerjain ini ngerjain itu, tapi buat yang lain tentu bisa jadi nggak sama. Kayaknya aku cukup mampunya sampai di sini deh. Apa yang bisa misalnya dengan suami kayak yang nanti peran ayah itu kan juga penting ya dalam pengasuhan gitu. Misalnya ada momen kayak kayaknya aku butuh me time deh, kayaknya aku butuh recharge energi deh gitu. Dan me time-nya pun beda-beda gitu. Mungkin buat orang lain me time-nya dia butuh untuk nyalon gitu, atau yang lainnya butuh lagi untuk nonton Netflix, nonton drakor gitu. Iya, betul. Kita bisa komunikasikan itu sama pasangan gitu. Oke, dengan baik di pasangan bisa. Oke, baik Ibu. Ini juga koneksinya agak kurang baik juga Ibu ya, karena memang suaranya ini terputus-putus. Iya. Kalau Ibu bisa mendengar suara saya, Bu? Halo, iya? Ya, bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa ya? Oke, oke, oke. Baik. Ini mungkin kita ada pertanyaan lebih lagi. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ya. Boleh. Baik, baik. Tentang apa tuh? Baik. Kita enaknya kita bahas apa ya? Nanti saya ada polling untuk pembahasan selanjutnya mungkin ya. Nanti agar enak untuk penyampaiannya ataupun nanti untuk pembahasannya gitu ya. Karena memang dari mungkin masalah-masalah yang dihadapi oleh parents di rumah, kebanyakan permasalahan apa yang memang menjadi problematika untuk bagi orang tua semuanya. Gitu. Nah, baik, ini juga menyambung yang tadi Bu, karena memang kan untuk pandemi memang masih berlangsung ya, belum selesai-selesai ini. Nah, itu juga akan menimbulkan ataupun meningkatkan stres dari orang tua itu sendiri. Nah, ini untuk cara untuk mengontrol emosi ataupun mengontrol biar tidak terjadi burnout itu sendiri, itu gimana Ibu? Karena juga pastinya kalau misalkan tidak dari istrinya saja, pastinya misalkan kalau istrinya stres ataupun tidak ada kesesuaian ataupun stres lah ya, soalnya itu pastinya juga akan marah-marahnya ke suaminya gitu ya. Nah, ini apakah suaminya juga akan bisa mengalami burnout itu sendiri ataupun dari kombinasi istri dan suami itu akan menimbulkan stres yang lebih lagi, Bu. Seperti itu. Itu di beberapa literatur itu biasanya burnout itu terjadi parental burnout ya. Itu biasanya pada umumnya, kita bicara pada umumnya, ini bukan berarti pasti ya, berarti pada umumnya itu terjadi pada ibu-ibu. Maka terjadi pada ibu-ibu karena kita ini masih ada di budaya yang ibu itu mengurus anak, gitu. Sedangkan ayah itu bekerja di luar. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan support system, gitu, sebenarnya orang tua ayah pun memberikan support itu secara instrumental, gitu, dan ibu memberikan support itu secara emosional, gitu kan ya. Nah, apakah ayah itu bisa mengalami burnout? Bisa juga. Apalagi di tengah kondisi seperti ini bisa jadi ada financial issue, gitu kan ya.
entah itu mungkin di layoff lah, atau mungkin pengurangan dari pemasukan gitu kan, dimanapun juga sebagai kepala keluarga akan jadi pikiran dong ya gitu. Iya, betul. Terus belum lagi nanti kepikiran yang kayak gimana ya ini nanti apa anak saya ke depannya gitu. Karena ini semua masih ketidakpastian ya, ini semua masih unpredictable, kita tidak bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Jadi bisa jadi juga terjadi pada suami gitu. Jadi nggak cuma pada ibu, nggak cuma pada istri, tapi juga bisa pada suami. Dan biasanya kalau misalnya pada suami ini gitu, ada juga beberapa literatur yang bilangnya couple burnout nih gitu. Kenapa bisa jadi couple burnout gitu? Karena itu tadi di rumah udah jadi keruh ya ini ya, posisinya di rumah itu sudah jadi terlalu banyak polemik di rumah, akhirnya hubungan komunikasi yang seharusnya kita bisa mengkomunikasikan itu secara positif, jadinya akhirnya saling menyalahkan. Kamu gini sih, kamu tuh gak pernah bantu sih, kamu tuh selalu ya gitu. Padahal mungkin itu bisa dikomunikasikan dengan aku tuh merasa capek, aku tuh merasa sedih, aku tuh merasa kecewa kalau misalnya kamu itu begini. Itu akan lebih enak gitu didengar. Gitu, dibandingkan kamu tuh ya, padahal sebenarnya poinnya kan sama. Gitu, Baik, itu malahan menambah problematika di dalam keluarga itu sendiri, Ibu ya. Betul. Oke, oke, oke. Ini pembahasannya sangat menarik dan juga ini juga menjadi pembelajaran buat tidak hanya untuk para orang tua, ini mungkin untuk para calon orang tua tentunya, Ibu ya. Baik, ini semoga ini kita cukupkan saja Ibu ya untuk pembahasan kali ini. Nanti kita next di parenting class kembali. Nah, ini semoga apa yang tadi disampaikan dan tips-tips yang Ibu sudah berikan tentunya menjadi alarm bagi kita semua dan juga untuk napasnya juga bisa ditangkap dan juga konteks-konteks yang lain pastinya juga harus diaplikasikan seperti itu ya. Nah, kita cukupkan saja untuk pertemuan atau pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan bergabung untuk Bapak Ibu semua dan tentunya terima kasih banyak Bu Vindya ya. Terima kasih. Iya. Dan mohon maaf ya untuk memang ini juga tidak terprediksi Bu ya karena memang untuk jaringan memang tidak bisa kita prediksi seperti itu ya. Baik, kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu ya, Bapak, Ibu, dan juga Bu Vindya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.